Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nagita Nabila SP dengan NIM 2432011031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Miss Eriska Ginelita Dwi Putri SHMH. Tugasnya itu membuat video tentang penjelasan pengadilan HAM. Kita langsung saja kepada penjelasannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah hak asasi manusia ataupun yang disebut dengan HAM. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berbicara, dan juga hak untuk merasa aman. Lalu apa yang terjadi jika hak-hak dasar itu dilanggar bukan hanya kepada satu orang saja, melainkan kepada suatu kelompok besar masyarakat secara terencana dan dibiarkan langsung begitu saja? Disitulah pembahasan mengenai pengadilan hak asasi manusia ini menjadi suatu hal pembahasan yang penting. Pengadilan HAM ataupun hak asasi manusia adalah suatu pengadilan khusus yang di dalam sistem peradilan Indonesia yang menangani kejahatan luar biasa, bukan sekedar kasus pencurian, perkelahian, ataupun suatu kasus penipuan saja. Pengadilan HAM ini dibuat untuk mengadili suatu pelanggaran HAM yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi ketika ada suatu kejahatan yang menyerang martabat manusia secara masif dan juga secara sistematis, kasus seperti itu tidak cukup kalau hanya diproses sebagai tindak pidana biasa. Negara juga membutuhkan suatu mekanisme khusus, dan itulah fungsi pengadilan HAM. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat itu mencakup dua jenis utama, yaitu ada yang pertama adalah genosida. Genosida ini adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan maksud yaitu menghancurkan ataupun memusnahkan suatu kelompok bangsa, ras, etnis, ataupun agama, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Bentuknya itu bermacam-macam, bisa berupa pembunuhan anggota kelompok itu secara luas, ataupun juga bisa berupa tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan juga mental yang serius, ataupun juga memaksakan kondisi hidup yang membuat kelompok itu perlahan-lahan menjadi lenyap. Jadi ini bukan sekedar suatu kebencian, tetapi suatu tindakan nyata yang terstruktur untuk menghapus keberadaan suatu kelompok manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis yang kedua, yaitu kejahatan terhadap manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang menjadi bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematis terhadap suatu penduduk sipil. Contohnya yaitu adalah pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, lalu juga pengusiran penduduk dari wilayahnya, lalu perbudakan, penyiksaan, dan juga pemerkosaan yang dilakukan bukan sebagai kejadian yang terpisah, melainkan sebagai kejadian dari kebijakan ataupun pola serangan. Bedanya dengan kejahatan biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak terjadi sekali ataupun dua kali saja, tidak menyasar satu orang ataupun dua orang saja, tetapi merupakan pola yang berulang dan juga terencana terhadap masyarakat sipil. Untuk memahami mengapa pengadilan HAM itu ada, kita perlu melihat dulu kepada dasar hukumnya. Indonesia mengatur hak asasi manusia dalam Undang-Undang tentang HAM yang menegaskan hak-hak dasar setiap orang dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan juga menegakkannya. Setelah itu lahirlah Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang secara khusus mengatur bagaimana pelanggaran HAM berat harus ditangani. Di dalam undang-undang ini dijelaskan apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, lalu siapa yang berwenang dalam menyelidiki dan juga menyidik, lalu bagaimana proses persidangan, dan juga apa saja kewenangan di dalam pengadilan HAM. Tanpa undang-undang ini, pengadilan itu tidak punya landasan yang jelas untuk memproses suatu pelanggaran HAM yang berat.
Selanjutnya kita masuk ke dalam posisi pengadilan HAM dalam sistem peradilan. Secara struktur, pengadilan HAM berada di lingkungan pengadilan umum yang artinya ia masih merupakan bagian dari pengadilan negeri dan juga lembaga peradilan biasa yang kita kenal. Bukan lembaga yang berdiri sendiri di luar sistem yang ada. Namun yang membedakannya itu adalah jenis perkara yang diperiksa dan juga aturan khusus yang berlaku di dalamnya. Jika pengadilan untuk menangani berbagai tindak pidana biasa, maka pengadilan HAM ini untuk menangani pelanggaran HAM yang berat dengan aturan yang lebih spesifik. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih cara kerja pengadilan HAM di dalam menangani sebuah kasus? Secara garis besar, prosesnya itu tidak terjadi begitu saja. Ketika ada suatu dugaan pelanggaran HAM berat, biasanya pertama-tama yang dilakukan yaitu adalah suatu penyelidikan oleh lembaga seperti Komnas HAM, yang tugasnya yaitu mengumpulkan suatu informasi, mendengar kesaksian korban dan juga saksi, serta juga menyusun suatu laporan mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Setelah penyelidikan awal, hasilnya diserahkan kepada kejaksaan yang berperan sebagai penyidik dan juga penuntut. Kejaksaan kemudian menyusun berkas perkara dan dakwaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Barulah setelah itu kasus dibawa ke pengadilan HAM untuk diperiksa dan juga diadili melalui proses persidangan. Di dalam persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi, ahli, melihat bukti-bukti dan juga menilai apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, seperti yang terjadi kepada genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika unsur-unsur itu terbukti, maka hakim akan menjatuhkan suatu putusan. Proses ini biasanya panjang dan juga kompleks karena peristiwa pelanggaran HAM berat umumnya melibatkan banyak korban, lalu juga melibatkan banyak pelaku dan juga rentang waktu yang tidak singkat. Lalu selain pengadilan HAM yang bersifat permanen, ada juga yang disebut pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM permanen adalah pengadilan khusus yang bekerja terus-menerus sebagai bagian dari suatu peradilan umum, lalu menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Pengadilan HAM berlaku. Nah, sementara itu, pengadilan HAM ad hoc adalah suatu pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadinya itu sebelum undang-undang tersebut diundangkan atau diberlakukan. Pengadilan ad hoc ini tidak selalu ada. Ia dibentuk berdasarkan keputusan suatu politik, biasanya setelah ada usulan dari DPR, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Tujuannya dibentuk pengadilan HAM adalah pengadilan ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal untuk memulihkan suatu keadilan bagi korban dan juga keluarga korban. Selain itu, pengadilan HAM juga berfungsi sebagai suatu pencegah. Ketika pelaku pelanggaran HAM berat tahu bahwa ada mekanisme khusus yang bisa membawa mereka ke pengadilan, menghukum mereka dan juga mencatat sejarah kejahatan mereka secara terbuka, di situ ada suatu efek jera. Masyarakat pun belajar bahwa kekuasaan itu tidak boleh dipakai untuk menginjak-injak manusia dan bahwa hak asasi bukan sesuatu yang bisa dikorbankan seenaknya atas nama kepentingan apapun itu. Menjalankan pengadilan HAM ini bukanlah hal yang mudah. Lalu juga mengusut pelanggaran HAM berat itu seringkali berarti menggali suatu peristiwa yang sudah lama terjadi, menghadapi suatu trauma, korban dan juga saksi, serta berhadapan dengan kemungkinan adanya kekuatan politik yang tidak nyaman jika kasus tersebut dibuka kembali. Ada kritik dari masyarakat sipil yang menyatakan bahwa beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia belum tuntas. Artinya masih ada suatu pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.
Harapannya lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM seperti Komnas HAM, Kejaksaan, dan juga pengadilan itu terus diperkuat baik dari sisi kewenangan, sumber daya manusia maupun integritasnya. Pendidikan HAM di sekolah dan juga kampus perlu ditingkatkan supaya generasi muda paham bahwa menghormati hak orang lain itu bukan hanya sekadar slogan saja, tetapi kewajiban sebagai warga negara, sebagai manusia. Masyarakat pun diharapkan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pengadilan HAM tersebut. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.